Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, beribu-ribu hidayahnya, sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Dan kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memperjuangkan agama Islam ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah hingga saat ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan kita lakukan tidak hanya dengan menahan lapar dan minum selama sehari penuh, melainkan juga memperbaiki diri kita secara vertikal dan horizontal, memperbaiki diri kita secara jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan puasa kita adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwasanya puasa dapat menjadikan seorang bertakwa. Puasa dapat menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa menjadikan seorang dapat menahan dirinya untuk melakukan hal-hal tercela. Oke, para pemirsa, menahan kita dari berbuat hawa nafsu, berbuat kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu bermula dari hawa nafsu kita dan setan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini kita tahu semua bahwasanya setan-setan itu dibelenggu. Maka dari itu lawan kita pada di bulan Ramadan ini hanyalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mana hawa nafsu ini seringkali lalai kita kelola, kita kokohkan. Maka dari itu kita kokohkan diri kita untuk melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Seseorang yang sering melakukan puasa, mudah baginya untuk meninggalkan perbuatan tercela. Harapan utama dari seorang yang berpuasa adalah menghindarkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla dzuri wa amala bih, falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang kotor dan melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat padanya yang telah meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis ini Nabi mengingatkan kepada umatnya agar tidak menganggap puasa hanya sebatas meninggalkan makan dan minum. Berpuasa namun tetap melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Berpuasa namun masih mulutnya masih berkata-kata kotor. Berpuasa namun matanya masih melihat-melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Maka dari sini Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qaim laisa lahu qiyamahu illa syahr." Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya menahan lapar dan minum. Banyak orang yang bangun malam tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan motivasi dan dorongan kepada orang yang berpuasa untuk meninggalkan kemaksiatan serta mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ala innad dunya mal'unah wal mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimu au muta'allim." Yang artinya bahwasanya dunia itu terlaknat, kecuali terlaknat juga apa yang di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali yang mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mempelajari, yang memiliki ilmu dan mempelajarinya. Kata Nabi, ketahuilah bahwasannya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat juga apa yang di dalamnya. Seperti tumbuhan, hewan, manusia juga terlaknat. Maka apa yang membedakan kita dengan tumbuhan? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada kita dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini memiliki dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini pengkhususan kepada orang-orang yang beriman. Pengkhususan, pengecualian kepada orang-orang yang beriman. Maka di sini menggunakan kata illah. Illah itu kecuali. Maka kadarnya di sini, kadar illah di sini bukan sedikit, tidak sedikit, akan tetapi banyak, ya. Illa dzikrullah, kecuali yang pertama, kecuali yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia senantiasa kesehariannya mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, di siang hari, di pagi hari, sore hari, bahkan malam harinya pun ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, atau semisalnya, maka para ulama itu menjelaskan wa ma walahu, saking betapa dasarnya memiliki ketakwaan. Ketakwaan itu kan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama adalah kita harus sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, wal alimu, orang yang memiliki ilmu, yang mana dengan ilmu ini dia gunakan untuk mendekat
mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang poin ketiga adalah muta'allim. Orang yang mempelajari agama Allah dengan fahamnya dia kepada agama itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 poin inilah yang harus kita miliki untuk kita bisa membangun negeri akhirat di surga nanti. Yang pertama, selalu mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, harus selalu. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu, yang mana ilmunya itu dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang mencari ilmu, yang mana dengan ilmu dia faham bahwa dengan fahamnya dia dengan ilmu itu bisa juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu marilah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun itu, ya. Mungkin ini ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.